Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jenar Mahesa Serna dengan NIM 14014222217 dengan nomor presensi 15. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana sih cara penyimpanan alat di laboratorium. Sebelum kita mengetahui bagaimana penyimpanan alat di laboratorium itu, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa saja tujuan dari penyimpanan alat di laboratorium. Di sini saya mengambil dua tujuan. Yang pertama yaitu untuk memahami dan mengetahui cara penyimpanan alat di laboratorium, dan yang kedua untuk mencegah kerusakan alat dari perlakuan kesalahan dalam menyimpan alat. Selanjutnya, kita akan mempelajari mengenai prinsip yang harus diperhatikan dalam penyimpanan alat di laboratorium. Prinsip yang pertama yaitu aman. Jadi peralatan disimpan agar aman dari pencuri dan kerusakan. Atas dasar bahwa perkakas yang mudah dibawa dan mahal seperti stopwatch perlu disimpan dalam lemari yang terkunci, sehingga aman juga berarti tidak menyebabkan kerusakan pada alat sehingga yang akan berkurang fungsinya. Prinsip yang kedua yaitu mudah ditemukan. Untuk memudahkan menemukan letak setiap alat, perlu diberi tanda menggunakan label pada setiap tempat penyimpanan alat, seperti pada lemari. Dan prinsip yang ketiga yaitu mudah dibawa. Penyimpanan alat membutuhkan tempat penyimpanan dan peralatan seperti lemari, rak, dan laci yang ukurannya sudah disesuaikan dengan luas ruangan yang tersedia. Kemudian, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyimpanan alat. Yang pertama yaitu bahan dasar pembuatan alat. Yang kedua, bobot alat. Ketiga, kepekaan alat. Dan yang keempat, pengaruh alat yang lain. Serta yang terakhir yaitu kelengkapan perangkat alat dalam suatu set. Selanjutnya yaitu dasar dari penyimpanan alat. Jadi alat itu disimpan berdasarkan yang pertama, jenis alatnya. Misalnya gelas kimia, corong, cawan petri, tumpeng dan alur, tabung reaksi, dan lainnya. Yang kedua yaitu jenis bahan pembuat, misalnya kaca, porselin, logam, dan kayu. Yang ketiga yaitu penyimpanan alat berdasarkan percobaannya, misalnya percobaan laju reaksi, kesetimbangan, dan lainnya. Dan yang keempat yaitu seberapa sering alat itu digunakan. Alat yang sering digunakan ditempatkan di rak yang mudah dijangkau. Sedangkan alat yang jarang digunakan diletakkan di bagian atas. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyimpanan alat. Yang pertama yaitu mikroskop disimpan dalam lemari terpisah dengan zat higroskopis dan dipasang lampu yang selalu menyala untuk menjaga agar udara tetap kering dan mencegah tumbuhnya jamur. Yang kedua yaitu alat berbentuk set, penyimpanannya harus dalam bentuk set yang tidak terpasang. Yang ketiga yaitu ada alat yang harus disimpan berdiri, misalnya higrometer, neraca lengan, dan beker gelas. Dan yang keempat yaitu alat yang memiliki bobot relatif berat disimpan pada tempat yang tingginya tidak melebihi bahu. Jadi jangan terlalu tinggi untuk menyimpan alat yang terlalu berat. Demikianlah penjelasan materi mengenai penyimpanan alat di laboratorium. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.